Sebelum menonton video ini, admin mengingatkan bahwa konten ini bukan untuk menjadi bahan perdebatan, tetapi untuk berbagi informasi. Selamat menyaksikan. Shalom rekan-rekan semua. Pada video kali ini, admin akan membahas tentang kisah Abraham partnya yang ketiga. Kalau di video-video sebelumnya, admin sudah membahas kisah tentang Abraham part 1, tentang masa kecil Abraham, dan juga kisah Abraham part 2, tentang Abraham mengenal Tuhan di rumah Nuh dan Sem. Maka di video kali ini, admin akan membahas part selanjutnya, yaitu partnya yang ketiga, tentang kisah Abraham setelah kembali dari rumah Nuh dan Sem, dia melawan penyembahan berhala. Admin membagi video tentang Abraham dalam beberapa part karena akan sangat panjang pembahasannya. Untuk sumber informasi dari kisah ini berasal dari kitab suci dan kitab-kitab tersembunyi lainnya yang membahas tentang kisah hidup Abraham. Jadi, dalam pembahasan kisah tentang Abraham akan sedikit lebih detail daripada yang selama ini diketahui oleh orang banyak. Dalam tahun ke-50 dari hidup Abraham anak Terah, Abram meninggalkan rumah Nuh dan pergi ke rumah ayahnya. Abram mengenal Yahweh dan dia hidup dalam jalan-jalan dan pengajaran-pengajarannya, dan Yahweh Elohimnya menyertainya. Terah ayahnya pada waktu itu masih menjadi panglima pasukan Raja Nimrod, dan dia masih mengikuti ilah asing. Abram datang ke rumah ayahnya dan melihat 12 ilah berdiri di kuil-kuil mereka. Dan amarah Abram menyala ketika dia melihat patung-patung di rumah ayahnya ini. Abram berkata, "Demi Yahweh yang hidup, patung-patung ini tidak akan tinggal di rumah ayahku. Demikianlah akan dilakukan Yahweh yang menciptakan aku kepadaku jika dalam waktu 3 hari aku tidak menghancurkan mereka semuanya." Abram pergi dari mereka dan amarahnya membara dalam hatinya. Abram bergegas pergi dari ruangan itu ke pelataran luar ayahnya. Dia mendapati ayahnya duduk di pelataran dan semua hamba-hambanya bersamanya. Dan Abram duduk di hadapan ayahnya. Abram bertanya kepada ayahnya, katanya, "Bapa, katakan kepadaku di manakah Elohim yang menciptakan langit dan bumi, dan seluruh anak-anak manusia di muka bumi, yang menciptakan engkau dan aku?" Dan Terah menjawab anaknya Abram dan berkata, "Lihatlah, mereka yang menciptakan kita semuanya ada bersama kita di dalam rumah." Abram berkata kepada ayahnya, "Tuanku, tunjukkan mereka kepadaku, aku mohon." Maka Terah membawa Abram ke dalam ruangan di pelataran dalam. Dan Abram melihat, dan lihatlah, seluruh ruangan penuh ilah-ilah dari kayu dan batu. 12 patung besar dan yang lebih kecil lainnya tidak terhitung jumlahnya. Terah berkata kepada anaknya, "Lihatlah, inilah mereka yang menjadikan segala yang engkau lihat di atas bumi, dan yang menciptakan engkau dan aku dan seluruh umat manusia." Terah kemudian sujud menyembah kepada ilah-ilahnya, dan kemudian dia pergi dari mereka. Dan Abram anaknya juga pergi bersamanya. Ketika Abram telah meninggalkan mereka, dia pergi kepada ibunya dan duduk di hadapannya. Dan dia berkata kepada ibunya, "Lihatlah, ayahku telah memperlihatkan kepadaku mereka yang menjadikan langit dan bumi, dan seluruh anak-anak manusia. Karenanya sekarang, bergegaslah dan ambillah seekor anak kambing dari kawanan domba, dan buatlah daripadanya makanan yang lezat, supaya aku dapat membawanya kepada ilah-ilah ayahku sebagai persembahan kepada mereka untuk dimakan. Barangkali aku mungkin dapat diterima oleh mereka." Dan ibunya melakukan demikian. Dia mengambil seekor anak kambing dan memasak makanan lezat daripadanya dan membawanya kepada Abram. Abram mengambil makanan lezat itu dari ibunya dan menghidangkan di hadapan ilah-ilah ayahnya. Dia datang mendekati mereka supaya mereka dapat makan. Terah ayahnya tidak mengetahui hal itu. Abram melihat pada hari itu ketika dia duduk di antara mereka bahwa mereka tidak bersuara,
tidak mendengar, tidak bergerak, dan tidak satupun dari mereka dapat mengulurkan tangannya untuk makan. Dan Abram mencemooh mereka, katanya, "Sesungguhnya makanan lezat yang aku persiapkan tidak berkenan kepada mereka. Atau mungkin itu terlalu sedikit bagi mereka dan karena itu mereka tidak mau makan. Oleh sebab itu, besok aku akan mempersiapkan makanan lezat yang masih segar, lebih baik dan lebih banyak dari ini, supaya aku bisa melihat hasilnya." Keesokan harinya, Abram mengarahkan ibunya mengenai makanan lezat, dan ibunya bangkit dan mengambil 3 anak kambing terbaik dari kawanan domba, dan dia membuatnya menjadi beberapa makanan yang sangat lezat, seperti yang diinginkan anaknya, dan dia memberikannya kepada Abram. Terah ayahnya tidak mengetahui hal itu juga. Abram mengambil makanan lezat dari ibunya dan membawanya ke hadapan ilah-ilah ayahnya di ruangan mereka. Dia datang mendekati supaya mereka mau makan dan dia menghidangkannya di hadapan mereka. Abram duduk di hadapan mereka seharian, berpikir mungkin mereka akan makan. Abram memandang mereka dan lihatlah, mereka tidak bersuara ataupun mendengar, dan tidak satupun yang mengelurkan tangannya kepada makanan itu untuk dimakan. Pada petang hari itu di dalam rumah, Abram diselubungi oleh roh Elohim. Dia berseru dan berkata, "Celakalah ayahku dan generasi fasik ini, yang hatinya condong kepada kesia-siaan, yang melayani berhala-berhala dari kayu dan batu yang tidak bisa makan, mencium, mendengar maupun berbicara, yang punya mulut tetapi tidak bisa berbicara, punya mata tetapi tidak bisa melihat, punya telinga tetapi tidak bisa mendengar, punya tangan tetapi tidak bisa merasakan, dan kaki tetapi tidak bisa bergerak. Seperti merekalah orang yang membuatnya dan yang percaya kepada mereka." Ketika Abram melihat semua hal ini, amarahnya menyala-nyala terhadap ayahnya, dan dia bergegas dan mengambil sebuah kapak di tangannya dan mendatangi ruangan ilah-ilah, dan dia menghancurkan semua ilah-ilah ayahnya. Ketika dia selesai menghancurkan berhala-berhala itu, dia menaruh kapak di tangan ilah besar yang ada di hadapan mereka dan dia pergi keluar. Terah ayahnya pulang ke rumah, karena dia mendengar di pintu suara ayunan kapak. Jadi Terah masuk ke dalam rumah untuk mengetahui apa yang terjadi. Terah yang mendengar suara keributan karena kapak di dalam ruangan berhala, berlari ke dalam ruangan berhala-berhala itu, dan dia menjumpai Abraham hendak keluar dari ruangan itu. Terah memasuki ruangan dan mendapati seluruh berhala telah jatuh dan hancur, dan ada kapak di tangan berhala yang paling besar yang tidak hancur, dan makanan lezat yang dibuat Abram anaknya masih ada di hadapan mereka. Ketika Terah melihat semuanya ini, amarahnya meluap dan bergegas pergi dari ruangan itu kepada Abram. Dia mendapati Abram anaknya sedang duduk di dalam rumah, dan dia berkata kepadanya, "Apa yang telah engkau perbuat kepada ilah-ilahku?" Abram menjawab Terah ayahnya dan berkata, "Tidak begitu tuanku, karena aku menyajikan makanan lezat kepada mereka, dan ketika aku datang mendekati mereka membawa makanan supaya dimakan, mereka semua bersamaan mengulurkan tangannya untuk makan sebelum yang paling besar mengulurkan tangannya untuk makan. Yang besar melihat perbuatan yang dilakukan mereka di hadapannya, dan amarahnya berkobar-kobar dengan dahsyat terhadap mereka. Dan dia pergi dan mengambil kapak yang ada di dalam rumah, dan mendatangi mereka, dan menghancurkan mereka semuanya. Lihatlah, kapaknya masih ada di tangannya seperti yang engkau lihat." Amarah Terah menyala terhadap anaknya Abram ketika dia mengatakan seperti ini, dan Terah berkata kepada anaknya Abram dalam amarahnya, "Dongeng apa yang telah engkau ceritakan? Engkau berkata bohong kepadaku. Apakah ada di dalam ilah-ilah ini roh, jiwa, atau kuasa untuk melakukan semua yang engkau katakan kepadaku? Tidakkah mereka kayu dan batu? Dan bukankah aku sendiri yang membuat mereka? Bagaimana engkau bicara bohong seperti itu, mengatakan bahwa ilah yang besar yang ada bersama mereka memukul semuanya? Engkaulah yang menaruh kapak di tangannya dan berkata dia memukul mereka semuanya." Abram menjawab ayahnya dan berkata kepada dia, "Dan bagaimana engkau dapat melayani berhala-berhala ini yang di dalamnya tidak ada kuasa untuk melakukan apa-apa?"
Dapatkah berhala-berhala yang engkau percayai ini melepaskan engkau? Dapatkah mereka mendengar doamu ketika engkau memanggil mereka? Dapatkah mereka melepaskan engkau dari tangan musuh-musuhmu? Atau akankah mereka berperang bagimu dalam peperangan melawan musuh-musuhmu, sehingga engkau melayani kayu dan batu yang tidak bisa berbicara maupun mendengar? Sesungguhnya tidak baik bagimu maupun anak-anak manusia yang bersamamu untuk melakukan hal-hal ini. Engkau begitu tolol, begitu bodoh dan kurang pengertian, sehingga engkau mau melayani kayu dan batu dan berbuat seperti demikian, dan melupakan Tuhan, Yahweh Elohim yang menjadikan langit dan bumi, yang menciptakan engkau di bumi, dan karenanya mendatangkan malapetaka besar ke atas jiwamu dalam hal ini, karena engkau melayani batu dan kayu. Tidakkah bapa leluhur kita pada zaman dahulu berdosa dengan cara seperti demikian? Dan Yahweh Elohim semesta alam mendatangkan air bah ke atas mereka dan menghancurkan seluruh bumi. Bagaimana engkau dapat terus berbuat demikian dan melayani ilah-ilah dari kayu dan batu yang tidak dapat mendengar maupun berbicara, atau melepaskan engkau dari penindasan yang karenanya mendatangkan kemarahan Elohim semesta alam ke atasmu? Maka sekarang Bapakku, berhentilah berbuat demikian, dan janganlah membawa malapetaka ke atas jiwamu dan jiwa seisi rumahmu. Dan Abram bergegas dan lari dari hadapan ayahnya, dan mengambil kapak dari ilah ayahnya yang paling besar. Dan dengan itu Abram menghancurkannya dan melarikan diri. Tera melihat semua yang dilakukan Abram, bergegas pergi dari rumahnya, dan dia pergi kepada Raja Nimrod. Dia datang kepada Nimrod dan berdiri di hadapannya. Dia bersujud kepada raja dan berkata, "Aku mohon tuanku, dengarkanlah aku. 50 tahun yang lalu seorang anak telah dilahirkan bagiku, dan demikian telah dia perbuat kepada ilah-ilahku, dan demikian telah dia katakan, maka sekarang tuanku dan raja, kirimkanlah orang kepadanya supaya dia menghadap kepadamu, dan hakimilah dia menurut hukum, supaya kita dapat dilepaskan dari kejahatannya." Raja kemudian mengirim 3 orang hambanya, dan mereka pergi dan membawa Abram ke hadapan Raja Nimrod. Nimrod dan seluruh pemukanya dan hamba-hambanya pada hari itu duduk di hadapannya, dan Tera juga duduk di hadapan mereka. Raja berkata kepada Abram, "Apa yang telah engkau perbuat kepada ayahmu dan kepada ilah-ilahnya?" Abram menjawab raja seperti kata-kata yang dia katakan kepada ayahnya, dan dia berkata, "Ilah besar yang ada di antara mereka di dalam rumah itu melakukan kepada mereka apa yang telah engkau dengar." Raja berkata kepada Abram, "Punyakah mereka kuasa untuk berbicara dan makan dan berbuat seperti yang engkau katakan?" Abram kemudian menjawab raja, "Dan jika tidak ada kuasa di dalam mereka, mengapa engkau melayani mereka dan menyebabkan anak-anak manusia berbuat kesesatan melalui kebodohanmu? Apakah engkau membayangkan bahwa mereka dapat melepaskan engkau atau melakukan sesuatu yang kecil maupun besar, sehingga engkau harus melayani mereka? Dan mengapa engkau tidak merasakan Elohim semesta alam yang menciptakan engkau, yang daripadanya ada kuasa untuk membunuh dan membiarkan hidup? Ya raja yang bodoh, dungu dan bebal, celakalah engkau selamanya. Aku berpikir engkau akan mengajarkan hamba-hambamu jalan yang benar, tetapi engkau tidak melakukannya. Engkau memenuhi seluruh bumi dengan dosa-dosamu dan dosa-dosa rakyatmu yang mengikuti jalan-jalanmu. Tidakkah engkau tahu dan tidakkah engkau dengar bahwa kejahatan yang engkau perbuat, nenek moyang kita berbuat dosa yang sama pada zaman dahulu kala, dan Elohim yang kekal mendatangkan air bah ke atas mereka dan menghancurkan mereka semuanya, dan juga menghancurkan seluruh bumi karena mereka. Akankah engkau dan rakyatmu bangkit sekarang dan melakukan perbuatan yang sama, untuk mendatangkan amarah Yahweh Elohim semesta alam, dan untuk mendatangkan malapetaka ke atasmu dan seluruh bumi? Maka sekarang tinggalkanlah perbuatan jahat yang engkau lakukan, dan layanilah Elohim semesta alam. Karena jiwamu ada dalam tangannya, maka itu akan menjadi baik bagimu. Dan jika hatimu yang jahat tidak mau mendengarkan kata-kataku, untuk membuat engkau meninggalkan jalan-jalanmu yang jahat, dan untuk melayani Elohim yang kekal, maka engkau akan mati dengan penghinaan di kemudian hari. Engkau dan rakyatmu dan semua yang berhubungan denganmu
yang mendengarkan kata-katamu atau berjalan dalam jalan-jalanmu yang jahat. Dan ketika Abram selesai berbicara di hadapan raja dan para pemuka, Abram mengangkat matanya ke surga dan berkata, Yahweh melihat semua orang fasik dan Dia akan menghakimi mereka. Ketika raja mendengar kata-kata Abram, dia memerintahkan supaya Abram dimasukkan dalam penjara, dan Abram 10 hari ada dalam penjara dengan tidak diberi roti dan air. Namun Tuhan memerintahkan malaikat Gabriel untuk memberinya makan dan memberinya air. Demikian sedikit informasi kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai bertemu di part selanjutnya. Segala pujian, syukur, hormat, kuasa dan kemuliaan hanya bagi Yahweh Elohim Pencipta. Haleluya.